Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ekonomi dunia yang sekarang dikuasai ekonomi kapital. Kelemahan ekonomi kapital itu adalah dia memiliki daya saing yang kurang kuat terhadap emasnya. Daya saing yang kurang kuat terhadap emas. Jadi dia sering kalah sama emas. Maksudnya kalau sering mungkin enggak ya, tapi jarang menang. Kalau sepak bola itu banyak serinya atau kalah gitu, menang kagak gitu ya. Ini juga yang jadi kendala ketika ekonomi emas itu berbasis emas ya, harga emas itu seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia ya. Jadi dia bisa naik, bisa senantiasa naik itu seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia, karena hampir semua orang itu dilahirkan takdirnya itu adalah suka emas ya, itu masalahnya ya. Jadi salah satu cara bagaimana ekonomi kapital itu mengalahkan harga emas, salah satu caranya adalah mengurangi jumlah penduduk, mengurangi jumlah orang gitu loh. Ya ini juga yang akhirnya banyak orang menyimpulkan bahwa politisasi atau didramatisasi atau diskenariokan gimana COVID itu untuk mengurangi jumlah orang di dunia ini. Kan ada yang ngomong seperti itu ya. Ini adalah skenario organisasi internasional untuk mengurangi kepadatan penduduk. Itu bisa jadi benar karena ekonomi global itu, ekonomi kapital yang sekarang mengglobal ini itu bisa mengalahkan harga emas. Itu salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah penduduk dunia. Kenapa? Karena jumlah penduduk dunia itu takdirnya yaitu tadi, orang dilahirkan itu takdirnya untuk menyukai emas. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak yang suka emas gitu ya. Itu satu. Terus kedua, sebetulnya kelahiran bank-bank virtual, mata uang virtual semacam Bitcoin dan lain-lain, itu sama dengan uang kertas dulu. Zaman dulu kan lahir uang kertas, kemudian sekarang muncul Bitcoin. Itu juga salah satu planning dari para pelaku ekonomi global kapital ya, untuk bisa lebih survive. Tapi ternyata juga enggak ya. Minggu lalu kita dengar salah satu bank penguasa mata uang virtual dan pembiayaan startup terbesar di Amerika, mungkin di dunia ya, Silicon Valley Bank, jungkir balik bangkrut dalam 2 hari. Ya, ini membuktikan bahwa fundamental mereka lemah dibandingkan dengan emas. Emas nggak diapa-apain, yang penting jumlah penduduk nambah terus, dia akan senantiasa naik nilainya. Jadi kita akan coba lihat nanti apakah kejadiannya tahun ini atau tahun depan itu mirip dengan krisis dunia tahun 2008, di mana harga emas itu bisa 2 kali lipat terhadap harga dolar kenaikannya ya. Itu. Ya sebetulnya kalau terhadap dolar ya seperti itu, terhadap rupiah juga gitu. Jadi rupiah dan dolar ini sama-sama turun. Jadi kita lihat kalau hari ini dolar itu sama $1 itu 15,3 atau 15,5 lah, 15.500 ya. 15.300 rupiah. Nggak beda signifikan, tapi terhadap harga emas beda jauh. Minggu lalu masih 1.050.000 ya per gram. Sekarang sudah 1.120.000 kalau nggak salah per gram harga emas. Nah seperti itu. Makanya perlu diwaspadai juga. Diamati saja, maksud saya inilah saatnya mungkin ya, ekonomi fundamental, ekonomi kapital ini akan mulai goyah dan mungkin akan terjadi rontok seperti tahun 2008 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.